أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hilah yang kedua dari upaya untuk mengkaburkan riba. Nama hilah yang pertama dinamakan bentuk jual beli apa, Pak Agus? Jual beli ainah. Baik, dan ini yang datang peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas merupakan sebab keterpurukan umat. Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kemudian hilah yang kedua kemarin apa, Aba Ukasyah? Bentuk hilah yang kedua yaitu apa kemarin istilahnya, Aba Ilyas? Qalbud dain. Nah, mengubah atau merubah hutang. Hutang yang sudah jatuh tempo akan dirubah untuk pihak yang menghutangi mendapatkan keuntungan, dikarenakan yang berhutang tidak mampu untuk melunasi saat itu. Keuntungannya berarti apa? Dengan bertambahnya nilai hutang. Makanya qalbud dain masuk kategori apa di sini? Masuk kategori jenis riba apa? Aba Mujahid? Riba nasi'ah. Tapi riba nasi'ah, riba yang terjadi dikarenakan pengakhiran, di mana seorang yang berhutang karena tidak mampu untuk melunasi setelah jatuh tempo, akhirnya pihak yang menghutangi menambahkan nilai hutangnya yang tadinya 10 juta misalnya, karena sudah jatuh tempo tidak bisa, berarti besok harus melunasi dengan tambahan 1 juta lagi, berarti 11 juta misalnya. Ini riba nasi'ah. Baik. Adapun kalau bentuknya sharih seperti itu kan jelas riba sharih, ya kan? Kamu kalau telat, terlambat membayar, maka apa? Bunganya jadi tambah 1 juta. Ini riba sharih, paham? Riba jelas. Adapun qalbud dain hakikatnya seperti itu tapi dikaburkan. Dikaburkan dengan apa? Dengan barang. Dikaburkan dengan barang. Baik. Yaitu orang yang tidak mampu hutang tadi misalnya dipaksa. Kalau kamu nggak bisa untuk melunasi, berarti ya beli barang, beli mobilku ini, atau beli motornya. Saya nanti kamu jual untuk melunasi hutang saya. Sehingga dia punya hutang lagi, hutang baru, sehingga bertumpuk-tumpuk hutangnya. Dan dia meminta untuk membeli karena dia akan dapat keuntungan. Nah, yang seperti ini hilah kepada riba nasi'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan bagi seorang yang menghutangi dan pihak yang berhutang tidak mampu untuk melunasi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu.
memberi tenggang, fanadiratun ila maisarah, memberi tenggang sampai adanya kemudahan, itu tok. Baik, menagih, ketika ditagih belum mampu diberi tenggang lagi sampai adanya kemudahan. Atau jika mau berbuat baik maka mengurangi nilai hutangnya. Ini bimbingan syar'i, bukan malah menambah. Yang namanya orang kesulitan, syariat ini mendorong untuk dibantu, bukan malah ditekan, semakin diinjak sehingga semakin sulit kehidupannya. Inilah diantara dampak riba yang meluas di negeri-negeri kaum muslimin, wal'iyadu billah. Sekarang kita masuk pada bentuk hilah menuju riba yang ketiga, yaitu at-tahayyul 'ala riba biqardin, bi an yuqridahu wa yashtaritul intifa'a bi syai'in min malih au i'ta'ahu 'an dzalika 'iwadan, fa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, di antara bentuk tahayyul menuju riba dengan qard, dengan utang piutang, yaitu dengan menghutangi seseorang tapi dia mempersyaratkan untuk mengambil kemanfaatan sesuatu dari harta milik orang yang dihutangi. Baik, ini ishtiratul manfaah fil qard. Walaupun tidak berupa apa? Tidak berupa uang. Kalau berupa uang kan jelas, saya hutangi tapi nanti dilunasi lebih. Pokoknya harus ada lebihnya. Saya hutangi 1 juta, nanti melunasinya 1.100.000. Ini riba jelas, ya kan? Riba apa istilahnya? Riba sharih. Adapun hilah menuju riba, kawan, contohnya menghutangi dengan mempersyaratkan manfaat tertentu. Nah, ada orang datang berhutang. Saya lagi kesulitan, tolong hutangilah. Nah, saya berhutang 1 juta. Nah, kemudian yang punya uang ini mengatakan, ya saya hutangi kamu, ya saya hutangi kamu, tapi kamu harus pinjami aku motor, ya harus pinjami aku motor selama sebulan. Baik, memberikan hutang dengan mempersyaratkan kemanfaatan tertentu dari apa? Harta milik yang berhutang. Ini hilah menuju riba. Baik, termasuk hilah riba. Baik. Dan ini banyak terjadi di kalangan petani dengan sawah. Saya hutang, nah kemudian pihak yang menghutangi, nah mengatakan tak hutangi, tapi nanti sawahmu saya yang garap. Saya hutangi dengan syarat sawahmu saya yang garap. Maka ini juga riba. Atau contoh-contoh yang lain banyak, kawan. Misalnya menghutangi dengan syarat nanti aku boleh nyewa rumahmu. Nah, saya hutangi tapi syaratnya, nah, saya boleh membeli ini dan itu darimu, dan seterusnya. Dengan intinya persyaratan untuk mengambil kemanfaatan dari apa yang dimiliki oleh pihak yang berhutang. Ini semuanya masuk dalam hilah riba biqardin.
Au i'tahu an dzalika iwadan, atau dengan syarat untuk memberi sesuatu, bukan hanya sekadar mengambil manfaat tapi diberi sesuatu sebagai gantinya. Misalnya tak hutangi 1 juta ini, tapi itu mangganya tak ambil sekilo ya. Saya petik mangganya ya, walaupun cuma 1 mangga. Ketika dipersyaratkan dalam apa? Dalam apa ini? Akad utang piutang, maka itu riba. Ya, karena dipersyaratkan. Beda akhwan dengan seseorang yang dihutangi kemudian tanpa ada syarat di awal, kemudian nanti ketika dia melunasi, dia karena panen mangga, kasih mangga kepada yang berhutang. Ini boleh enggak, Badri? Padahal ini mangganya sekresek, yang tadi mangga cuma 1. Baik. Walaupun dikasih sekresek, walaupun sekarung, ya, tapi nggak ada persyaratan di awal, maka boleh-boleh saja. Kenapa? Karena ketika melunasi, kok dia berbuat baik dalam pelunasan tanpa ada kesepakatan di awal, itu boleh-boleh saja, dan itu khair. Tapi kalau dipersyaratkan di awal untuk seorang melunasi hutang dengan syarat nanti, yang penting ada tambahan lah, walaupun cuma sekilo mangga, walaupun cuma sebutir telur, yang penting ada tambahan. Ini riba. Fa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Sebab ini kaidah, kawan. Kaidah diingat-ingat. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua piutang yang ditarik kemanfaatan darinya, maka itu adalah riba. Piutang yang kita berikan ke orang kan namanya dalam istilah kita piutang. Harta yang kita hutangkan ke orang namanya apa? Piutang. Semua piutang yang ditarik kemanfaatan oleh yang menghutangi dari kemanfaatan duniawi, maka itu hukumnya riba. Baik. Perhatikan catatan kaki. Fattahayyulu ala riba biqardin haram. Ini jelas. Orang melakukan hilah, akal-akalan untuk mengaburkan riba dengan hutang, itu adalah perkara yang haram. Li hadits Ali radhiyallahu anhu marfu'an qala kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Semua piutang yang ditarik kemanfaatan darinya oleh pihak yang menghutangi, maka itu adalah riba. Akhrajahu al-Harits ibn Abi Usamah fi musnadihi kama fi Zawaidil Haythami wa huwa haditsun muttafaqun ala dha'fihi marfu'an. Ini diingat, hadits tersebut, hadits Ali ini disepakati atas kelemahannya secara marfu'. Riwayat marfu' disepakati bahwasanya itu dhaif. Baik. Kenapa disebutkan? Ya, walaupun dia itu dhaif, ya ikhwan. Wa qad jaa'a mauqufan an Fadalah Ibn Ubaid. Telah datang riwayat secara mauquf dari Fadalah Ibn Ubaid dari perkataan beliau. Akhrajahu al-Baihaqi wa isnaduhu hasan. Faqad naqala Ibnu al-Mundhir rahimahullahu taala fil ijma' al-ulama'i 'ala al-amal bi muqtadah. Ya. Walaupun marfu'nya dhaif, ya kawan, akan tapi telah datang riwayat mauquf dari sahabi dengan sanad hasan, dan juga ditambah lagi bahwasanya para ulama berijma' tentang apa? Tentang kaidah tersebut, sehingga ini lebih tepat untuk kita katakan suatu kaidah daripada kita katakan sebagai suatu hadis. Berijma' tentang apa? Kandungan dari riwayat tadi, bahwasanya semua piutang yang ditarik kemanfaatan oleh pihak yang menghutangi itu adalah riba. Jadi itu ijma'.
Kata Ibnu Munzir, wa ajma'u ala anna al-muslif idza syarata 10 salaf hadiyatan aw ziyadatan fa aslafahu ala dzalik anna akhdahu ziyadah riba. Ini jelas. Kalau orang yang menghutangi kemudian mempersyaratkan usyra, tayyib, idza syarata usyra salaf, misalnya mempersyaratkan 1/10 dari hutang, ada tambahan 1/10 atau tambahan apapun dari yang dia hutangkan, maka itu adalah riba. Dan Ibnu Qudamah mengungkapkan dengan ungkapan yang lebih gamblang lagi. Kata beliau, kullu qardin syurita fihi an yazidah fahuwa haramun bi ghairi khilaf. Semua piutang apabila dipersyaratkan padanya untuk pihak yang berhutang menambah nilainya nanti ketika melunasi, maka itu haram tanpa ada khilaf. Jadi pada kalimat Ibnu Qudamah di sini ada faedah penting, yaitu syurita fi, dipersyaratkan di awal. Makanya kalau ada tambahan dari pihak yang menghutangi tapi tanpa ada syarat, memang apa? Atas kelegaan hati oleh yang berhutang. Ya, karena dia dalam hatinya sudah, namanya orang dibantu. Seorang dihutangi kan dibantu. Seorang yang dihutangi dia dibantu. Sehingga terpenuhi hajahnya dan dia berkewajiban melunasi. Kemudian setelah punya sesuatu untuk melunasinya, dia ingin membalas kebaikan dengan kebaikan. Hanya dia melunasi sambil membawa sesuatu misalnya. Maka kalau itu dari keinginan sendiri akhwan, tanpa dipersyaratkan di awal, maka itu boleh. Berdasarkan hadis inna khiyarakum ahsanukum qadha'a, hadis muttafaqun alaih. Inna khiyarakum ahsanukum qadha'an, sungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik ketika melunasi. Bukan ketika melunasi malah jadi sengketa dengan pihak yang menghutangi. Ini biasanya terjadi demikian. Ketika berhutang di awal baik, karena mau berhutang dia sikapnya baik. Tapi gantian ketika mau melunasi itu berbuat buruk. Akhirnya terjadi sengketa, terjadi kerenggangan hubungan dengan yang menghutanginya. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Tapi hendaknya seorang akhwan ingin menjadi golongan yang terbaik dalam masalah utang piutang, yaitu ketika dia sebagai pihak yang berhutang berusaha untuk dia ketika melunasi dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik mungkin dari kaifiyahnya, dengan tepat waktunya, atau juga dengan diungkapkan rasa syukur dan seterusnya. Ya, baik dalam melunasi bukan harus kemudian ada tambahan tertentu. Yang penting bagaimana caranya dia melunasi dengan hay'ah kaifiyah yang terbaik. Dan hadis ini akhwan, sebelumnya Nabi SAW memberikan contoh. Sebelum beliau mengucapkan itu ada kejadian. Ya, kejadiannya dalam hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih, Nabi SAW hutang unta kepada seseorang. Hutang unta itu, tentunya kan namanya hutang unta. Dengan umur tertentu harus diperhatikan berarti umurnya, kemudian perawakannya, ya tidak. Nabi hutang unta. Kemudian ketika melunasi, Nabi SAW melunasi dengan unta yang lebih afdal, lebih bagus daripada unta yang dulu Nabi berhutang. Lebih gemuk, umurnya mungkin lebih tua. Intinya lebih bagus. Seandainya dinilai harganya lebih mahal. Tapi ini tidak masuk dalam riba. Kenapa? Karena laki-laki yang menghutangi Nabi SAW tidak mempersyaratkan sama sekali.
Dan seandainya Nabi melunasi dengan yang kurang dari itu pun mesti dia akan ridha karena dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan itu akhlak Nabi. Nabi ketika melunasi dengan yang lebih bagus. Kemudian beliau baru mengatakan inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Baik. Bentuk yang keempat dari hilah menuju riba. Wa min at-tahayyul bai'u huliyyin fiddatan. Baik, huliyyi fiddah. Maksudnya yaitu perhiasan yang terbuat dari fiddah. Berarti di sini diidhafahkan. Wa min at-tahayyuli bai'u huliyyi fiddatin ma'ahu ghairuhu bi fiddah au muddi ajwatin wa dirhamin bi dirham. Ini jenis yang keempat dari hilah menuju riba. Baik, perhatikan di antara bentuk hilah menyamarkan riba kawan yaitu bai'u huliyyi fiddatin ma'ahu ghairuhu bi fiddah, yaitu jual beli perhiasan. Perhiasan ini terbuat dari fiddah. Apa itu fiddah? Wafa. Apa itu fiddah? Apa? Perak. Baik, jual beli perhiasan dari perak. Perak termasuk barang yang berlaku padanya hukum ribawi. Baik, dan bersama perhiasan ini ada selain perak, mungkin ada mutiaranya. Baik, ada matanya atau ada akiknya misalnya. Batu akik. Nah, ditukar dengan fiddah juga. Jual beli perhiasan fiddah yang di situ ada campuran benda lain, ditukar dengan fiddah murni. Maka yang demikian ikhwan, ini hilah menuju riba. Kenapa? Karena sebagaimana telah kita lewati ikhwan, ketidaktahuan kesamaan, ya kan? Kaidahnya yang telah kita lewati di awal, al-jahlu bit-tamathul kal ilmi bit-tafadul. Karena di sini dia enggak akan tahu kesamaannya antara kedua fiddah tersebut. Padahal fiddah dengan fiddah itu sama persis dari sisi timbangannya. Tapi yang satunya ada apa? Ada tambahan yang lain. Au muddi ajwatin wa dirhamin bidirham, atau satu mud kurma ajwah dan dirham dibeli dengan dirham. Satu dirham. Nah, yang satunya satu mud ajwah dan satu dirham. Kemudian dibeli dengan apa? Satu dirham. Ini akan terjadi apa? Terjadi riba. Karena apa? Dirham dengan dirham, mata uang perak dengan mata uang perak harus sama. Yang satunya kok ada tambahan kurma ajwah. Baik. Dan permasalahan ini, permasalahan muddi ajwah ini termasuk diantara permasalahan kalau kita baca di kitab-kitab fikih. Nah, masyhur disebutkan
Nah, perhatikan catatan kaki. Qauluhu bidirham kadza fin nusakh allati waqaftu 'alaiha wa la'alla al-mu'allif arada bidirhamain. Ya, kemungkinan Syekh menginginkan satu mud ajwah ditambah 1 dirham kemudian dibeli dengan harga 2 dirham. Nah, kalau seperti ini kan masuk akal. Dalam artian 2 dirham untuk apa? Untuk membayar ajwah dan 1 dirham. Ini masuk riba enggak? Masuk, karena apa? 2 dirham ini kan harusnya ditukar dengan 2 dirham, sama. Kecuali kalau akadnya dipisah. 1 dirham, 1 dirham. Ajwahnya dibeli 1 dirham, ya kan? Tapi kalau digandengkan maka jadinya riba. Kita baca dulu catatan kaki. Wa hadhihi mas'alatu muddi ajwah wal ajwah tamrun ma'rufun bil Madinah. Ya, ajwah itu kurma yang ma'ruf di Madinah, yang memiliki keutamaan, yang sarapan makan pagi dengan kurma ajwah 7, maka dia akan terlindungi dari sihir. Wa hiya mas'alatun masyhuratun 'indal fuqaha wa laha 3 suwar. Ya, permasalahan mud ajwah ini masalah yang masyhur di kalangan para fuqaha dan ada 3 bentuk padanya. Madhkuratun fil muqani' wal muntaha wa raud al murbi'. Ini kitab-kitab fikih, terutama fikih Hambali. Wa ghairiha min kutubil madhab, dan yang lainnya dari kitab-kitab madhab, terkhusus madhab Hambali yang diinginkan di sini. Wahia, bentuknya yang pertama, kawan, bentuk permasalahan mud ajwah, yaitu yang pertama an yabi'a syakhsun mudda ajwatin wa dirhaman bidirhamain, yang disebutkan fuqaha, yaitu seseorang menjual 1 mud ajwah plus 1 dirham. Paham? 1 mud ajwah plus 1 dirham dibeli dengan 2 dirham. Baik. Boleh tidak seperti ini? Iqbal. Satu mud ajwah plus 1 dirham dibeli seharga 2 dirham. Tidak boleh ketika akadnya jadi 1. Taib. Tapi seandainya 1 mud ajwah 1 dirhamnya dibuang, maksudnya sudah tidak usah diikutkan. Berarti 1 mud ajwah dijual dengan harga 2 dirham. Boleh tidak Usama? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nah, tapi ketika ada tambahan 1 mud plus 1 dirham dibeli dengan harga 2 dirham, tidak boleh. Kenapa? Karena dirham dengan dirham harus apa? Mithlan bimithlin, harus sama. Harus, kalau 1 dirham ya 1 dirham. Baik. Dan di sini satunya 2 dirham, satunya 1 dirham plus ajwah. Yang kedua, au an yabi'a mudda ajwatin wa dirhaman bi muddai ajwah. Kebalikannya sekarang. Yaitu dia menjual 1 mud ajwah plus 1 dirham dengan harga 2 mud ajwah. Padahal kurma dengan kurma itu ketika tukar menukar harus apa, Habib? Harus mithlan bimithlin, harus sama takarannya, ya kan? Di sini 2 mud ajwah dan 1 mud ajwah, tapi ditambah 1 dirham. Ini juga masuk dalam hilah riba. Harusnya kalau ingin selamat, baik, 1 mud ajwah ditukar dengan 1 mud ajwahnya. Sudah selesai akad. Kemudian dia akad baru lagi, 1 mud ajwah yang tersisa dibeli dengan 1 dirham, sehingga ada 2 akad di situ, maka jadi sah dan terbebas dari riba.
Yang ketiga, au bimithlihi ay yabi'u mudda ajwatin wa dirhaman bimuddin wa dirhamin. Baik. Atau yang ketiga bentuknya akan menjual 1 mud ajwah dan 1 dirham dengan 1 mud juga dan 1 dirham. Ini bentuk yang ketiga. Jadi semisal 1 mud plus 1 dirham, 1 mud plus 1 dirham. Baik. Nah, dikatakan di sini wa qa'idatu hadhihi al-mas'alah hiya bai'u malin ribawi bi jinsihi wa ma'a thamani awil muthman aw kilahuma malun min ghairi jinsi. Jadi kaidah dalam masalah ini berarti apa? Menjual barang ribawi, yaitu harta yang masuk kategori harta ribawi, berlaku padanya hukum riba, dengan yang sejenis. Kalau dengan yang sejenis syaratnya apa? Mislan bimislin yadan biyadin. Nah, tapi selain itu ada tambahan apa? Wa ma'as saman awil musman, ya disertai dengan apa? Harganya. Harga taib disertai dengan tadi kalau 1 mud ajwah plus 1 dirham, kemudian ditukar dengan 2 mud ajwah, atau kedua-duanya berupa harta tapi dari selain jenisnya. Wa sababu fi nahyi an bai'i ma yadkhulu tahta hadhihi al-qa'idah huwa khawfu at-tahayyul 'ala riba wa innahu la yatahaqqaqu ma'a hadzal bai' at-tamathul. Sebab larangan jual beli jenis ini yaitu dikarenakan perkara yang masuk dalam kaidah ini, yaitu kekhawatiran hilah menuju riba. Kenapa? Karena tidak pastinya tamathul padanya, tidak terwujud ya pada jual beli ini tamathul, kesamaan, yaitu mislan bimislin tidak terwujud. Baik. Dan ketidaktahuan kesamaan itu hukumnya seperti tahu bahwasanya ada perbedaan, telah kita lewati. Karena harus dalam jual beli barang ribawi ya kawan, harus apa? Kita yakin tentang samanya, baik sama timbangannya atau sama takarannya. Qala wa dalla ala tahrimi bai'i ma jara ala hadhihi al-qa'idah hadithu Faddalah ibn Ubaid qala ishtaraitu yawma Khaybar qiladatan bi 12 dinaran fahiya dhahabun wa kharazun fafasaltuha fawajadtu fiha akthar min 12 dinaran. Fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la tuba'u hatta tufsal. Akhrajahu Muslim. Nah, ini dalil yang menunjukkan pengharaman yang seperti ini, kawan, yaitu menjual barang ribawi tapi ada campuran barang lain, kemudian ditukar dengan barang ribawi yang lain. Maka kata Faddalah bin Ubaid, aku membeli pada hari peperangan Khaybar kalung dengan harga 12 dinar. Dinar mata uang emas. Harganya dibeli 12 dinar. Kalung ini padanya apa? Emas, tapi juga ada campuran manik-maniknya, kharaj, yaitu selain emas. Maka setelah dibeli fafasaltuha, aku pisahkan antara emasnya dengan hiasan yang lain, apakah itu berupa manik-manik atau mutiara. Dan aku dapati ternyata ketika emasnya dipisah, emasnya dihitung lebih dari 12 dinar. Berarti jadinya apa tadi? Jual belinya apa? Riba, ya kan? Karena apa? 12 dinar ditukar dengan 12 dinar lebih. Maka aku sebutkan yang demikian itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berikan bimbingan la tuba'u hatta tufsal. Yang seperti itu tidak boleh dijual sampai apa?
Dipisahkan emas dengan campurannya, apakah itu manik-manik atau mutiara atau batu permata dan seterusnya. Ini kasusnya kalau apa? Kalau mau dijual dan dibayar dengan apa? Dengan emas juga, emas dibayar dengan emas. Tapi kalau zaman sekarang, ikhwan, boleh tidak kita membeli yang seperti itu, emas 6 kalung, kemudian ada campuran pada bandulnya, pada gantungannya, batu permata misalnya. Tapi kalau dibeli dengan uang, maka boleh-boleh saja. Tidak masalah, karena antara uang dengan emas tidak dipersyaratkan apa? Mithlan bimithlin, tapi yang penting harus dalam satu majelis. Harus dalam satu majelis, sehingga tidak perlu untuk dipisahkan. Langsung dibeli emas bersama dengan hiasannya itu. Adapun kalau emas mau dibeli dengan emas juga, ditukar dengan emas, kemudian satunya ada tambahan yang lain, maka ini tidak boleh sampai tambahan itu dipisah, yaitu benda selain emas itu dipisahkan. Qala fanahahu sallallahu alaihi wasallam an bai'il qilada allati biha kharazun bid-dananir. Nabi melarang untuk menjual kalung yang ada padanya benda lain, campuran perhiasan lain, sampai apa? Sampai dipisah. Nabi melarang untuk dijual dengan dinar. Li'anal qiladah min dhahabin wa dananir min dhahab wa ma'al qiladah kharazun. Dikarenakan dalam kasus ini emasnya dari kalungnya dari emas dan dinar dari emas. Berarti emas dengan emas harus sama timbangannya. Tapi untuk kalung masih ada tambahan selain emas, yaitu kharaznya. Fahuwa ishtara dhahaban wa kharazan bidhahab. Sehingga kasusnya dia membeli emas plus kharaj dengan membayar berupa emas. Berarti terjadi apa? Ketidaksamaan. Padahal harus emas dengan emas harus sama. Maka fi mas'alati muddi ajwah bi thamani. Demikian pula pada permasalahan mud ajwah ditambah dengan harganya, ai bi dirham. Fala yadkhulu ma'ahu dirhamun akhar, fala hajata lahu illa an yakuna hilatan lirriba. Naam. Baik. Sehingga tidak tersisa di sini, tidak ada kebutuhan sebenarnya. Kenapa kok ajwah plus dirham dijual dengan 2 dirham? Ya sudah, kalau memang ingin jual dirham, ya, ingin jual dirham, ya dijual dengan harga 1 dirham juga. Dirham dengan dirham, misalnya dirham ini yang apa? Kecil pecahannya, kemudian ada dirham yang besar. Seperti pada kita, kawan, tukar menukar uang receh ditukar dengan apa? Uang yang besar, misalnya 100.000. 100.000 ingin ditukar dengan ribuan. Taib. Ini ya harus nilainya sama 100.000. Tapi prakteknya pada sebagian orang, terutama kalau sebelum, misalnya sebelum apa? Id, ingin apa? Ibu-ibu nukar receh. Ya sudah, ditukar 100.000. Nah, ditukar dengan recehan 1.000-an, tapi totalnya cuma 90.000. Ini riba atau bukan? Jadinya Hanif? Riba. Karena 100.000 ya harus 100.000, walaupun satunya kertasnya banyak. Nah, tebal, satunya cuma 1 lembar. Demikian pula pada ini mud ajwah. Kalau mud ajwah dengan dirham, cara untuk syar'i ya dipisah. Ajwahnya sendiri dijual berapa dirham, kemudian 1 dirhamnya ini ditukar dengan 1 dirham juga. Ini untuk syar'inya. Tapi kalau digabung seperti itu tidak tersisa, berarti ada hilah, ada akal-akalan untuk tercapai pada riba. Mesti ada keinginan untuk punya keuntungan, tapi dari jalur riba di sini. Baik. Nah, kalau di negeri kita paling untuk contoh ini yang terjadi ya tadi, yang terjadi apa? Adalah tukar menukar recehan ditukar dengan apa? Uang yang besar. Uang besar ingin ditukar receh. Kemudian
yang receh ini lebih kecil biasanya, atau nah dia menambah. Nah ini masuk dalam riba. Barakallahu fikum. Nasallallahu al-afiyata wassalam.